Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeskio Herunisa dari kelas A1 Bimbingan dan Konseling dengan NIM 24010026. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk salah satu tugas proyek UAS Pendidikan Agama Islam. Pada soal pertama, terdapat kasus yang terjadi di sebuah masjid. Dari kasus tersebut, ada pun beberapa masalah yang teridentifikasi oleh saya. Yang pertama, masjid tersebut hanya ramai pada waktu-waktu tertentu seperti sholat Jumat dan sholat wajib tertentu, namun minim aktivitas pendukung lainnya. Yang kedua, pemuda kurang terlibat dalam aktivitas masjid dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk nongkrong di warung kopi. Yang ketiga, kebutuhan akan program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi belum terpenuhi, dan kurangnya kegiatan yang mampu membangun kesadaran religius, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Adapun pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakatnya, yaitu masjid mengadakan program seperti kajian rutin, mengadakan program khusus untuk anak muda, mengadakan kampanye tentang gerakan sholat subuh berjamaah, dan merayakan hari besar Islam secara edukatif. Yang kedua, program apa sih yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Program yang dapat diusung oleh masjid yaitu program pos kesehatan, di mana masjid berkolaborasi dengan puskesmas dan relawan setempat, serta masjid mengadakan perlombaan olahraga di halaman masjid yang melibatkan pemuda dan warga sekitar masjid. Yang ketiga, apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Masjid dapat mengadakan sekolah umum belajar Al-Quran dan workshop atau seminar keterampilan lainnya. Yang terakhir, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Masjid dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan cara masjid mengadakan bazar murah, program ekonomi kreatif, serta mengadakan koperasi jamaah. Adapun dampak positif dari keseluruhan program. Yang pertama, meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani jamaah dan membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera secara ekonomi. Setelah saya membaca soal kasus nomor 2, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada kasus yang kedua. Yang pertama, prinsip pendidik dalam Islam ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu mu'alim, yang artinya pengajar ilmu dengan sabar dan jelas. Yang kedua, murabi, yaitu teladan akhlak mulia dan adab. Yang ketiga, muzakir, yang berarti pemberi nasihat dengan lemah lembut. Yang terakhir yaitu mursyid, berarti pembimbing rohani dan pemecah masalah siswa. Yang kedua, 3 strategi praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama yaitu pendekatan personal, seperti membuka diskusi santai di luar jam pembelajaran. Kedua, menggunakan metode apresiasi dan motivasi, serta terakhir komunikasi yang empatik. Yang ketiga, metode pembelajaran untuk menciptakan kelas yang kondusif, yaitu dengan mengadakan diskusi kelompok, storytelling islami mengenai kisah nabi ataupun tokoh Islam, serta diadakannya praktik adab harian. Untuk soal yang ketiga yaitu apa yang kita pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, pernikahan dalam Islam. Yang pertama, Islam rahmatan lil alamin adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, menebarkan kasih sayang,
toleransi, dan keadilan untuk sesama makhluk. Yang kedua, ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam, bebas dari riba, gharar atau ketidakjelasan, dan mendorong perdagangan yang halal dan adil. Yang terakhir, pernikahan dalam Islam adalah ibadah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, serta sarana menjaga kehormatan dan keturunan. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai beberapa materi tentang tugas proyek pendidikan agama Islam ini. Mohon maaf bila ada jawaban yang salah ataupun kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.